Baik, perkenalkan nama saya Junita Jebua dengan NIM 0220210005 dari Prodi D3 Kebidanan Stika Santa Elizabeth Medan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai arteri dan vena. Baik, arteri adalah pembuluh darah yang kaya akan oksigen. Baik, itu dimulai dari jantung. Nah, dari jantung itu dibawa oleh aorta. Baik, di aorta ini itu terbagi menjadi dua, ada aorta ascendens dan aorta descendens. Aorta descendens ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu arteri coronaria dextra dan arteri coronaria sinistra. Baik, selanjutnya ada itu namanya arcus aorta. Arcus aorta ini terbagi lagi menjadi tiga, yaitu arteri brachiocephalic, arteri subclavia destra dan sinistra, dan selanjutnya arteri carotis communis. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu arteri brachiocephalic. Arteri brachiocephalic berada di arah arteri carotis communis dextra. Selanjutnya arteri subclavia yang berada di sekitar clavikula yang memperdarai dari tangan ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada arteri axillaris yang berada di bawah ketiak. Selanjutnya ada arteri brachialis yang berada di daerah otot brachialis. Baik, selanjutnya ada arteri ulnaris yang sejajar dengan kelingking. Selanjutnya ada arteri radialis yang sejajar dengan jempol. Selanjutnya ada arteri palmaris yang berada di karpal. Sini. Selanjutnya ada arteri arcus palmaris yang berada di metakarpal. Sekitar sini. Selanjutnya pada falang itu ada arteri digiti. Baik, selanjutnya kita masuk ke arteri carotis sinistra. Arteri carotis sinistra itu terbagi menjadi tiga, yaitu arteri carotis interna, arteri carotis externa, dan arteri basilaris. Arteri carotis interna itu berada pada yang memperdarai mata, yaitu arteri ophthalmica. Sini. Selanjutnya yang mengarah ke otak, arteri cerebralis. Selanjutnya yang memperdarai hidung yaitu adalah arteri nasalis. Baik, selanjutnya kita yang bahas yang kedua itu arteri carotis externa. Arteri carotis externa ini memperdarai dua bagian. Yang pertama, arteri temporalis dan arteri occipitalis. Selanjutnya yang ketiga itu ada arteri basilaris. Arteri basilaris itu memperdarai arteri vertebralis dan arteri cerebralis medial. Selanjutnya ada arteri descendens. Arteri descendens ini berada pada tulang vertebra thoracalis pada ruas yang keempat. Nah, jadi dia itu sejajar dengan aorta. Jadi ketika dia berada di thoracalis, arterinya bernama aorta thoracalis. Nah, arteri yang berada di sana yaitu adalah arteri intercostalis posterior dan arteri intercostalis anterior. Pada iga melayang ada yang memperdarahi adalah arteri subcostalis. Selanjutnya kita masuk ke bagian abdomen. Abdomen atau bagian perut. Yang memperdarahinya adalah arteri abdominalis. Selanjutnya di bagian diafragma ada arteri premicus. Selanjutnya pada lambung ada arteri gastrika. Pada hati yang memperdarahinya adalah arteri hepatika. Oke. Baik, selanjutnya di bagian duodenum itu yang memperdarahinya adalah arteri gastrik dextra dan arteri mesenterika superior. Selanjutnya di bagian limfa itu yang memperdarahinya adalah arteri splenica. Selanjutnya pada bagian pankreas yang memperdarahinya adalah arteri pankreatika. Selanjutnya pada bagian ginjal yang memperdarahinya adalah arteri renalis. Selanjutnya pada bagian ovarium yang memperdarahinya adalah arteri ovarika.
Dan kalau untuk itu tadi untuk wanita, dan untuk pria yang bagian testis yang memperdaerahnya adalah arteri spermatica. Selanjutnya pada usus besar dan rektum yang memperdaerahinya adalah arteri mesenterica inferior. Selanjutnya pada bagian anus yang memperdaerahinya adalah arteri hemoroidalis. Selanjutnya pada panggul dan alat kelamin luar yang memperdarahinya adalah arteri iliaca interna. Baik, selanjutnya pada bagian uterus yang memperdarahinya adalah arteri uterina. Nah, selanjutnya kita masuk ke arteri iliaca externa yang memperdarahinya itu ada arteri femoralis. Selanjutnya ada arteri profunda femoralis yang memperdarahi dinding perut bagian luar. Selanjutnya ada arteri cochlearia yang memperdarahi bagian lutut. Selanjutnya ada arteri tibia posterior dan anterior yang memperdarahi bagian dari betis. Selanjutnya ada arteri dorsal-pedis yang memperdarahi bagian ostarsal atau pergelangan kaki bagian depan. Selanjutnya ada arteri plantaris yang memperdarahi ostarsal yang sejajar dengan ibu jari. Selanjutnya ada arteri arcus plantaris yang memperdarahi bagian metatarsal. Selanjutnya ada arteri digiti yang memperdarahi bagian falang. Baik, selanjutnya kita masuk pada penjelasan mengenai vena. Vena itu kaya akan karbon dioksida yang dibawa ke dalam jantung. Vena terbagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama, vena cava superior, vena cava inferior, dan vena pulmonaris. Kita bahas satu persatu. Vena cava superior. Yang pertama, vena brachiocephalica. Yang kedua, vena jugularis externa. Yang ketiga, vena jugularis interna. Yang keempat, vena azygos. Selanjutnya, mari kita bahas vena yang berada di bagian bahu dan lengan. Yang pertama, ada vena subclavia dextra. Selanjutnya, ada vena subclavia sinistra. Yang ketiga, ada vena axillaris. Yang keempat, ada vena basilica atau cephalica, yang dimana vena basilica berada di bawah dan vena cephalica berada di atas. Yang kelima, ada vena mediana cubiti yang berada di siku tepat depan sini, tempat biasanya untuk mengambil darah. Selanjutnya ada vena ulnaris sebelah sini. Selanjutnya ada vena radialis. Selanjutnya ada vena superficialis palmaris yang berada di sekitar metakarpal ini, yang biasa untuk pemasangan infus. Selanjutnya ada vena digiti yang berada di falang. Yang selanjutnya vena cava inferior. Adapun vena-vena yang bermuara pada vena cava inferior ini, yang pertama vena renalis, yaitu yang membawa darah dari ginjal. Selanjutnya vena hepatica, itu yang membawa darah dari hati. Selanjutnya ada vena supravenal yang berasal dari anak ginjal. Selanjutnya ada vena iliaca communis yang membawa darah dari rongga panggul dan tungkai. Selanjutnya ada vena iliaca externa yang membawa darah dari ekstremitas bagian bawah atau kaki. Selanjutnya adapun vena yang dari kaki, yang pertama itu vena femoralis, adalah vena yang membawa darah dari paha bagian luar. Selanjutnya ada vena savena magna, yaitu vena yang membawa darah dari paha bagian dalam. Selanjutnya ada vena occipita yang membawa darah dari lutut. Yang keempat ada vena tibia inferior yang membawa darah dari betis bagian depan. Selanjutnya ada vena tibialis posterior, yaitu vena yang membawa darah dari bagian belakang betis. Selanjutnya ada vena dorsalis pedis, yaitu yang membawa darah dari pergelangan kaki. Selanjutnya ada vena plantaris, yaitu vena yang membawa darah dari telapak kaki bagian atas telapak kaki. Selanjutnya ada vena digiti, yaitu vena yang membawa darah dari bagian jari-jari kaki. Baik, demikianlah penjelasan saya mengenai
vena dan arteri. Sekian dan terima kasih.